Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 6, kembali lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Untuk hari ini, muatan pelajarannya adalah IPS dan PPKN. Oke, teman-teman, disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman, Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menyebutkan kehidupan politik dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menulis laporan tentang perbedaan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn. Yang keempat, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menemukan contoh penerapan Pancasila terkait menyayangi hewan. Dan yang kelima, setelah menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat menyampaikan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu dia teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk di mata pelajaran yang pertama ya, yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum masuk ke materinya, Miss mau bertanya nih sama teman-teman. Teman-teman masih ingat tidak 10 negara yang tergabung di dalam ASEAN? Coba, siapa yang masih ingat? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua Brunei, yang ketiga Filipina, yang keempat ada Singapura, yang kelima ada Malaysia, yang keenam ada Kamboja, yang ketujuh ada Vietnam, yang kedelapan ada Thailand, dan kesembilan ada Myanmar. Nah, yang terakhir adalah Laos. Oke, teman-teman jangan sampai lupa ya, 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Di minggu sebelumnya kita juga sudah belajar tentang sosial dan budaya negara ASEAN. Kemudian perekonomian di negara ASEAN. Dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Disimak ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita akan membahas kondisi politik negara Indonesia. Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya adalah Jakarta, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang, etnis, dan budayanya. Kemudian yang kedua, kondisi politik negara Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya juga presiden.
dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Singapura dan lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu Inggris, Melayu, dan Cina. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew harus terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Yang ketiga adalah kondisi politik negara Vietnam. Negara Vietnam memiliki bentuk pemerintahan republik. Kemudian kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Hanoi dan lagu kebangsaannya adalah Ten Quan Cha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Oke, sekarang kita masuk di negara keempat, yaitu kondisi politik negara Kamboja. Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan, dan kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Lagu kebangsaannya Nok Korech, dan bahasa yang digunakan adalah Khmer. Luas wilayah negara Kamboja tidaklah besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Nah, yang kelima, kita akan membahas kondisi politik negara Laos. Bentuk pemerintahan negara Laos adalah republik, dan kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan ibu kotanya adalah Vientiane. Lagu kebangsaannya adalah Peng Sat Lao dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pha Ngon, yang menyebutnya wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah-pecah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun
1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Dan pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Oke, kemudian negara yang keenam adalah negara Thailand. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dan kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan ibu kotanya adalah Bangkok. Lagu kebangsaannya Plancchart dan bahasanya adalah Thai untuk yang resmi, Cina, dan Inggris. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Benchiang. Yang ketujuh, kondisi politik negara Malaysia. Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah Sultan yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Pada tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Dan pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Dan Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Kemudian yang selanjutnya adalah negara Filipina. Bentuk pemerintahan negara Filipina adalah republik. Dan kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri dan ibu kotanya adalah Manila. Lagu kebangsaannya adalah Tierra Adorada dan bahasa yang digunakan adalah Tagalog sebagai bahasa resmi serta bahasa Inggris dan Spanyol. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua.
dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Oke, untuk kondisi politik yang ke-9 adalah negara Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah sultan dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Dan lagu kebangsaannya adalah Pujian untuk Sultan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Inggris. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapat per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Dan yang terakhir adalah kondisi politik negara Myanmar. Bentuk pemerintahannya adalah sistem presidensial. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Ibu kotanya adalah Naypyidaw dan lagu kebangsaan adalah Kaba Make. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar. Pada tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama U Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Yu Ni Win menjatuhkan U Nu. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Nah, itu dia teman-teman, kondisi politik pada negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman, jika di pembelajaran minggu lalu, teman-teman sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, untuk minggu ini, setelah teman-teman mendapatkan informasi dari yang tadi Miss sampaikan, teman-teman bisa mengisi diagram Venn-nya di halaman 126 untuk membandingkan 2 negara ASEAN terkait kehidupan politiknya. Oke teman-teman, kita masuk di mata pelajaran yang kedua ya, yaitu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang kita akan belajar tentang contoh penerapan Pancasila terkait menyayangi hewan. Nah, di sini Miss akan menjelaskan satu persatu ya, sesuai dengan silanya. Oke, yang pertama, di sila pertama, contoh penerapannya adalah menyayangi dan merawat hewan dan tumbuhan dengan baik dan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah. Itu dia teman-teman, contoh penerapan sila pertama. Kemudian, di sila kedua, contoh penerapannya ada 1. Membersihkan kandang hewan. Yang kedua, membersihkan rumput di sekitar tanaman. Yang ketiga, berhak mendapatkan informasi terkait pengelolaan hewan di Indonesia. Dan yang keempat, mengelola hewan sebagai ketentuan. Kemudian di sila ketiga, contoh penerapannya adalah yang pertama, melakukan gotong royong membersihkan kandang. Yang kedua, melakukan penyuluhan untuk melindungi hewan tertentu.
Yang ketiga, tidak memperjualkan hewan langka ke luar negeri. Dan yang keempat, mencegah kepunahan dalam mengelola hewan. Nah, selanjutnya, contoh penerapan di sila keempat. Yang pertama, ada bermusyawarah untuk menentukan letak kebun binatang yang tepat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil kebijakan terkait pengelolaan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab dalam mengelola hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Nah, di sini contoh penerapannya juga ada 4. Yang pertama, memberikan upah yang layak pada pegawai di peternakan. Yang kedua, mengelola hewan agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan hewan. Dan yang keempat, melestarikan hewan yang ada di sekitar supaya hewan tersebut dapat hidup sesuai haknya. Nah, sekarang teman-teman coba buka bukunya halaman 128. Di sana sudah ada tugas untuk membuat hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, teman-teman coba kerjakan ya. Kalau tadi kita sudah belajar contoh penerapan Pancasila terkait menyayangi hewan. Sekarang kita akan belajar menyampaikan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila. Oke, sekarang teman-teman perhatikan ya. Miss yang akan membacakan ceritanya. Nah, tokoh yang ada di dalam komik ini adalah Edo. Oke, kita mulai. Terlihatlah burung yang ada di dalam sarang. Tetapi tiba-tiba terdengar suara plak. Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang, kata Edo. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Oke, aku letakkan lagi ya di sarangmu. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, itu tadi cerita Edo dengan burung kecil yang terjatuh dari sarangnya. Sekarang coba teman-teman tuliskan pendapat kalian mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Kalian kerjakan pada buku kalian halaman 141 ya. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kemudian contoh penerapan Pancasila terkait menyayangi hewan, dan menyampaikan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tugas untuk kalian hari ini ya. Yang pertama, mengerjakan halaman 126 dan 147 untuk mata pelajaran IPS. Dan mengerjakan halaman 128 dan 141 untuk mata pelajaran PPKN. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, bisa dikumpulkan hari ini ya, melalui WA Miss Fanny. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga selalu semangat dalam mengerjakan tugas. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti materi pembelajaran pada hari ini. Nah, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Miss Fanny ya. Miss akhiri teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.